Kita buka lagi surat Al-Jumu'ah kemarin, ayat 1 dan 2, halaman 553. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikil quddusil azizil hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dialah Al-Malik, yang Maha Raja, Al-Quddus, yang Maha Suci, Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Kemudian kemarin kita bahas kenapa dideret 4 nama langsung. Nama Allah ada 4 langsung dideret. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Dan kenapa nama-nama ini yang dipilih? Dan ini adalah salah satu keistimewaan, kemukjizatan dari susunan bahasa Al-Quran. Kemarin kita jelaskan Al-Malik. Di sini disebutkan maliknya Allah, rajanya Allah tu huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dia yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Lalu metode untuk pengajaran kepada umat, maka yang pertama itu adalah karena dia raja, tentu memiliki kerajaan. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan langit dan bumi. Dia memiliki kebesaran dan keagungan. Maka pertama kali pengajaran kepada umat, beritahu umat itu tentang kebesaran dan keagungannya. Bagaimana hebatnya kerajaan Allah tadi. Bagaimana hebatnya penciptaan Allah. Sehingga yang masuk ke dalam hatinya adalah kebesaran-kebesaran Allah. Yatlu alaihim ayatihi. Membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yaitu ayat-ayat kauniyah yang nampak di alam. Ini yang telah kita jelaskan kemarin, dan ini yang harus kita perbanyak cerita di mana duduk. Cerita tentang kehebatan dan keagungan ciptaan Allah. Dan salurannya ada mata, telinga, dan mulut. Kalau tidak mau cerita, minimal dengar atau minimal melihat. Kemudian Allah itu Al-Quddus, kan gitu. Artinya Maha Suci, Maha jauh dari segala kekurangan, Maha jauh dari segala yang tidak pantas. Karena dia Maha Suci, maka Allah tu suka yang suci-suci, tidak suka yang kotor-kotor. Maka disuruhnyalah nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yuzakkihim, agar menyucikan jiwa mereka. Karena dia akan, manusia ini akan berurusan dengan yang Maha Suci, Al-Quddus. Karena Allah itu Al-Quddus, Maha Suci, maka yang bisa menjangkaunya juga adalah orang-orang yang
hatinya suci. Yang mau mendekat kepada Allah itu pun orang-orang yang hatinya suci. Walaupun awalnya dipaksa dulu, tapi lama-lama tidak perlu dipaksa lagi karena dia sudah terbiasa dengan yang suci. Mau salat bertemu Allah, dalam salat juga harus bersuci secara lahir. Tapi yang di sini dimaksud adalah mensucikan jiwa. Yuzakkihim. Kalau taharah itu mensucikan yang nampak, fisik. Tapi kalau tazkiyah mensucikan yang tidak nampak, yaitu hati. Nah, tugas Nabi waktu itu setelah membacakan ayat-ayat Allah, membacakan atau menjelaskan bagaimana hebatnya Allah, maka disucikan lagi jiwa manusia ini. Apa yang disucikan itu? 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, yang disucikan pertama kali hati manusia itu dari kesyirikan. Jadi tugas awak pertama ke diri awak ataupun ke keluarga awak ataupun ke kawan-kawan dan saudara awak kaum muslimin secara umumnya, tugas awak menginginkan agar mensucikan hati dari syirik. Karena syirik ko istilahnya, kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Syirik inilah induk angkang dari segala kekotoran. Induk angkang bahasa Indonesianya, Pak. Biang kerok dari segala yang kotor-kotor. Kalau disebutkan dalam hadis, ketika seorang berbuat dosa ada bintik hitam di hatinya, kan gitu. Dia berbuat dosa lagi, ada lagi bintik hitam. Bintik hitam, bintik hitam, bintik hitam. Sampai penuh, kata Nabi. Tapi orang yang berbuat syirik tidak bintik hitam dah. Orang yang berbuat syirik itu inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kegelapan, kezaliman, kegelapan azim yang sangat besar, tidak terbayang baralah kegelapan. Tak sabinti ada kalam langit je bumi dinya. Kalau kau hati sana kalam, kau langit je bumi kalam dinya. Gara-gara syirik tadi. Maka pelajaran pertama itu dan wajib atau masalah tauhid. Makanya di mana-mana para nabi yang paling pelajaran pertama dan diagihnya kaum umat tauhid. Kenapa? Untuk mensucikan dari kesyirikan. Dima-dima dalam Al-Quran pelajaran pertama yang diagihnya kanaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Itu dulu. Luqman, hai anakku jangan berbuat syirik. Baru dan lain-lain diajar. Tapi yang pertama yang diajar jangan syirik. Seharusnya sekolah-sekolah pelajaran pertama itu tauhid. Baru dan lain-lain. Baru kau raja mati-mati raja lah. Bos-bos awu itu ada tak tamat ke SD itu dah. Tak tamat ke SMP dah. Selesai jadinya beretongnya. Putih lah beretongan jadinya pada awal. Pada nan tamat S1. Jadi yang akan diajar pertama tauhid dulu. Menanaman barang, kok
waktu ketek. Waktu ketek majannya. Ditanamkan di waktu ketek. Kalaulah gadang majannya barangkolah banyak lo di dalam. Barang lain lah dulu di dalam tanah. Waktulah gadang majan melawannya. Dan lain mana nerimonya, mana melawannya. Celah orang yang lah biasa bawa Syria, diitiagih tahu itu Syria, baca nah. Contoh orang pergi ke kuburan, pergi bertabaruk, mencari berkah ke kuburan. Dengan ke kuburan tadi itu akan dapat ini itu dan semacamnya gitu. Dan dia tahu kayaknya bahasa itu syirik. Kira nerimonya sudah orang ngecek. Apa caliak sinya dulu? Karena barangkolah lama di dalam. Makanya tauhid dulu. Tauhid nan diajar. Ceritakan kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah. Itu keluarkan nan syirik-syirik. Syirik itu intinya adalah keyakinan, mengeluarkan keyakinan kepada selain Allah. Itu inti. Contoh sederhana saya untuk awak kini. Di tauhid rububiyah lah dulu, tidak usah di tauhid uluhiyah. Di tauhid rububiyah ada beberapa poin yang harus ditanamkan. Meyakini bahwasanya Allah satu-satunya pencipta. Itu pertama. Yakin awak ndak donan menciptakan tu kecuali Allah. Dan kau diakui oleh seluruh makhluk. Kecuali orang ateis. Tapi itu pun ateis ko bacari-cari saja. Bukti ndak ada. Bukti bahasanya ateis itu benar ndak ada. Cuman tagia-tagia melawan itu saja. Tagia-tagia menentang. Tapi sabalik nampak bukti bahawa semuanya adalah penciptaan Allah. Allah satu-satunya pencipta. Diakui oleh seluruh makhluk. Cuman apa nan kawa barasihan hati awak di situ? Nan kawa sucikan. Kita cari contohnya dalam surah Ali Imran ayat 191 halaman 75. Ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna. Wa yatafakkaruna. Dan memikirkan, berfikir. Fi khalqis samawati wal ard. Pada penciptaan langit dan bumi. Kesimpulan orang yang hatinya berasiah tu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Rabb kami, tidak ada yang kau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau. Maha jauh engkau dari yang kurang. Maha jauh engkau dari yang tidak pantas. Maka lindungilah kami dari azab api neraka. Batila, apa arti batila?
Batal. Apa arti batal? Batil. Kalau amalnya batal, sia-sia. Sesuatu itu dikatakan batil atau batal atau batila wa memasukan syarat. Misalnya daftar. Dalam pendaftaran itu ada tidak syarat-syarat yang harus dipenuhi? Baik. Ternyata tinggal cek, tidak masuk data aku cek dah. Kira-kira diterima tidak? Tidak. Berarti batal. Dia ada yang kurang. Maknanya, nan kau ciptakan kau tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang syarat. Artinya sempurna sadonya. Sempurna. Yang Allah ciptakan kau sempurna. Tidak ada yang kurang, tidak ada cacat. Apalagi buruk. Apalagi buruk. Kurang syarat saya tidak ada. Artinya yang Allah ciptakan kau sempurna. Di mana nampak disikuati wak barasih atau indak barasih? Ketika wak ada ndak wak mencacik ciptaan Allah? Pernah ndak wak mencacik yang Allah ciptakan? Contoh salah orang, lain ndak wak pernah mencacik bantu orang. Lain lo bantu ni. Kira-kira nak wak cacik siapa? Inyo atau nak menciptakan? Barasiah tiru kumah. Makanya orang yang berfikir dalam ayat ko tadi itu ngecaan faqina azab benar. Lindungi kami dari azab neraka. Ternyata berdosa. Dan dikecaan mengecaan bantu orang ndak rancak, ndak berdosa. Karena Allah nan wahina. Seolah Allah kau membek ndak kurang syarat. Seolah Allah kau membuat ndak rancak. Ado na Allah buat kau nan ndak rancak. Berani lo mengecek ndak rancak untuk anak dah. Jangan mencacik-cacik anak orang leh. Dan wak cacik itu tidak anak orang tu sebenarnya. Ninyo tidak ada orang ingin meritu bantuannya dah. Nah ninyo itu bantuannya lo bantu itunya saja lah ia bantuannya. Lalu yang Allah ciptakan sebanyak apa tu? Keanekaragaman. Keanekaragaman bermacam-macam. Dan itu bentuk kesempurnaan. Bukan masalah rancak buruk. Kalaulah bisa tiwak mencari orang rancak sesadanya tu bersih hati itu. Tapi kalaulah mencari panjang sengkarajo tu busuk hati itu. Aduh sencacik no. Anak orang oi cacik na sana. Mangnya wasia. Makanya orang yang menghina-hina ciptaan Allah tu minta berlindung orang kau dalam ayat kau berlindung boleh neraka ya Allah. Berarti bisa diancam masuk neraka dek mencacik-cacik ciptaan Allah. Dan bisa wak ponten rancak buruk tu apa? Ciptaan manusia bisa. Memasak orang lama ndak lama boleh wak ponten. Deknya manusia. Tapi kalau Allah nak buat, tak boleh hak cacik. Ciptaan Allah tu sempurna saja. Aku hati wak lagi. Nabi sendiri jangan ciptaan Allah. Nan dibuat manusia, saya tak pernah Nabi mencela.
Karena dalam hadisnya Nabi tidak pernah mencela makanan. Kalau enak beliau makan, kalau tidak beliau diam saja. Nalai dibuat orang yang tidak pernah Nabi mencecek. Manusia nama buat tidak pernah Nabi mencela. Apalah yang ciptaan Allah. Nyo kalau banyak cacik ko apa ibu abi hari dia. Bantuak bangau di tepi bandar. Bangau ko litak ingin makan. Lalu ikan ameh. Bakilek kulitnya. Gadang ikan. Kamakan bangau aja. Gadang na. Rancak, yo rancak. Pi gadang mek. Tasakang liwak dino kenya. Lalu karayo. Tu lalu pantau. Kaci mek lo ndak kanyang wak dino godah. Lalu lo pantau. Lalu balui panjang mek lo. Lalu lo balik kan. Lalu lele. Lai cuman basangi. Lalu puyu, li tahu puyu. Kasek kulitnya. Ala patang hari. Ala mana do tagang sakit mati lah. Banyak anak kepilih. Tak boleh. Ikan ameh tu lain lo pesonanya tu. Lain lo lamaknya. Kau ipanggang tak tanggung lah lamak tu. Pantau tu kalau banyaknya anaknya. Palai pantau apa le pantau taurusan si orang. Balik tu kita nak lama. Lu mancu. Boleh oleh balik lah do muda kan. Jadi adol sempurna sadonya. Cuman wala udah macam Amadi tu memilih calon kaurang rumah tadi. Jamu di bangau tepi. Benda cukup banyak nak pilih lah sanjo sari lah. Lah dek lah sanjo nak do lalu lah. Maka nak do lalu lah. Tarago siang cukup le banyak lalu. Lama-lama ni nak do kena lalu lah. Maka jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya secara tauhid rububiyah yang Allah satu-satunya pencipta, jangan pernah mencela yang Allah ciptakan. Kalau ingin berasiah kita dari yang masalah tauhid. Kalau ada di jodohan orang untuk mencari menantu, cari alasan lain, tapi jangan pernah terlompek dari mulut cacik. Gapuak ada. Jangan sampai model itu. Aniang salah. Nan lain salah wak cari dah. Cak mana itu mengecek. Gagah tapi randah ajan. Jangan jadi cacik nak orang. Kok randahnya, kok kagak puaknya, kok hitam kulitnya, kok dapat nan tarang lah kulitnya kalam bana, jangan. Nangkang kalam tu lain lo manis na do. Artinya jangan pernah, intinya itu saja. Untuk menjaga hati ko balik, jangan pernah mencacik yang Allah cipta. Karena yang celah sebenarnya wak cacik tu nan menciptakan. Aku juga kadang lesu. Kemudian di tauhid rububiyah tu apa lah? Allah satu-satunya pemberi rezeki.
yang harus awak yakini. Allah satu-satunya pemberi rezeki. Membersihkan hati dari kesyirikan di siku apa? Kesyirikan di siku meyakini bahasanya awak nan membuat rezeki. Kau nambahin. Contohnya keluar dengan kata-kata, kalau indak kadai kolah kuah, takabaa kalian sari. Kadai kolah nan menggadangan kalian sadono. Itu kata-kata kesyirikan. Kalau orang kampung-kampung, kalau ndak jadi nan 10 koyu uang nan menggadangan kalian. Takabaa kalian. Kan ada orang baca-baca wanita. Kata-kata kesyirikan itu kan kesyirikan. Kadai, sawah, kantua, alah sabuilah, karajo awak, para sawah. Itu kan paralon, saluran. Allah magiah rasaki melalui paralon tadi. Paralon ko wajib wak buat. Walaupun Allah mampu magiah tanpa paralon, ayat tu. Tapi salah satu bentuk ikhtiar awak buat paralon nak dilaluan ayat. Tapi kesyirikannya adalah ketika orang yakin paralon kolah nan magiah rasaki aku nambayo. Kalau kadai kan paralon, sawah paralon, karajo paralon. Kalau ndak paralon kolah salah. Nan magiah rasaki itu Allah melalui paralon. Nan magiah rasaki itu tak Allah. Kita buka aja lah untuk meyakinan, memadean. Soalnya mau yakin, Pak Ibu lah yakin. Surah Asy-Syu'ara ayat halaman 370. Ayat 79 sampai 80. 370. Tujuh sembilan. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dia yang memberi makan dan minum kepadaku. Jika aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Kan itu. Itu kan jawaban dari Nabi Ibrahim kepada orang kayahnya dan kepada kaumnya. Seolah-olah waktu itu ayahnya mengecekan atau kaumnya mengecekan apa? Siapa magih makan kau sari? Jo minum engkau kondak kuah. Siapa magih makan kau sari? Kalau ndak kuah. Dijawab oleh Nabi Ibrahim. Pertanyaannya memang ndak dibuat, tapi jawabannya dibuat. Huwallazi huwa yut'imuni wa yasqin.
Dialah Allah yang telah memberi aku makan dan aku minum. Keyakinan kah? Tidak melawan kesyirikan tadi tak. Allah na magiah makan dan magiah minum. Yang lain ko apa? Orang tua, iko, semacam itu perantara. Jangan ada keyakinan kalau tidak ada awak berkusian kegiahnya makan. Kan? Tidak ada apa berkolai nak saya akan magiah makan kalian sambuah. Mungkin peralon mari awak cik. Kalau tidak ada awak lagi saya magiah. Allah cari lo peralon baru ke saluran no anten. Secara logika salah anak-anak orang dulu kan banyak disuruh mandiri orang gaiknya. Boleh orang gaik oh yo nan lah gaik kini kan. Banyak mencari surang hidup dulunya. Mati sudah tu. Enggak sukses saja. Ya. Malah anak-anak kini nambah suhu antarih hilang kan sudah tu bakal makannya. Tidak mandirinya dah. Keyakinan tadi itu masalah rezeki. Rezeki kan. Tidak ada yang bisa memberi rezeki itu kecuali hanya Allah. Dan itu harus diyakini dibarasihan dari hati awak bukan kadai, bukan sawah. Nan magiah. Itu nan perlu banana. Itu tu paralon. Kini kau anggaplah buatlah saratih kadai wak dia buat tu. Tapi dari atas tu ia tidak masuk ke paralon kira ada ia nerima bawah. Tidak aja dah. Ada orang ciek paralonnya. Ciek paralonnya. Tapi ayahnya mencorek istilahnya. Mencoroh dari atas. Sementara penuh hembeng. Itulah. Kalau 10 nak kadai. Tik. Jangan cek dia. Tunggu enggak saya titik lah celai. Tik. 10 kadai. Maknanya apa? Nanaya itu tetap dari atas. Paralon ko saluran. Kau nak karipeloi. Jangan ada kesyirikan di situ. Dan rasaki tetap dari Allah. Yang lain ko hanya jalan. Berhasil nanti. Dan yang lain-lain itu masalah tauhid rububiyah dilanjutkan oleh Ustaz Wak atau bertanya ke Ustaz yang mengajar tauhid. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita balik ke surat tadi beliau Al-Jumu'ah. Jumu'ah. Pas. Halaman 553. Setelah disucikan jiwa tadi dari kesyirikan, baru disucikan dari yang lain-lain. Karena kau induk angkangnya segala keburukan syirik. Baru disucian. Bapak Ibu nan manggalih dawa agak tahulah orang-orang yang mungkin wak tahunya makai jimai-jimai pelaris agak tahulah ibu kadang keyakinannya pakai itulah maka datang rasaki. Itulah kesyirikan besar dibuatnya dalam hidupnya.
kekotoran yang sangat keji. Tak boleh disingkirkannya Allah. Digantinya jangan digantuang-gantuangnya. Baralah kaburuak karajonya. Digantinya Allah jo barang nan digantuang itu. Nya Allah nama gih diganti. Ndak Allah dah kuah ni gantuangnya kuah. Kurang aja nyata. Digantinya Allah jo barang digantuang itu. Awak padiasa tu. Aja nagih tahu ibu. Setelah mati hati manusia kebersih, bersih dari syirik dulu. Dia baru wa yu'allimuhumul kitab. Baca ayat. Wa yu'allimuhumul kitab. Karena dialah yang Al-Aziz, Al-Aziz yang maha perkasa, maha berkuasa. Buktinya berkuasa dan disitunya mulia. Diajarkanlah kitab tadi. Wa yu'allimuhumul kitab. Atau Al-Quran. Kitab di sekolah yang Al-Quran. Diajar ayat-ayat Allah. Itu tahapannya. Makanya hukum-hukum syariat diturunkan di Madinah umumnya. Tentang salat, puasa, zakat, haji dan aturan-aturan lainnya diturunkan di Madinah. Nya Syria baru. Diajar lo ibadah. Ibadah kau ndak kabatarimo dah selagi ada kesyirikan. Lah ndak ada kesyirikan kau baru diajar Alkitab. Kau ndak apa tu sia-sia sejadinya. Karena dalam Al-Quran pun disebutkan apa? Allah tidak akan menerima suatu amal. Amal yang ada kesyirikannya di situ, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik, maka hapuslah seluruh amalmu. Itu habis jadinya. Sudah sembahyang, gantuang barang tu lihat. Kadang nan buat mereka dulu nan sembahyang tu ni. Menunjukkan tahapanku tidak dilalui dah. Nya langsung beraja Al-Quran saja, jo hadis. Tapi beraja tauhid tidak. Sedangkan tauhid dulu baru yang lain aja. Jika kamu berbuat syirik, hapuslah amalmu. Dan wala takunanna minal khasirin. Dan jadilah kamu orang yang merugi. Bakal rugi. Nyalah panek-panek. Basi tungkin dan nyalah merasa ibadah. Pun tidak ada. Tidak rugi itu. Kini disuruh apa mangkek batu dari simpang Musaji Surokamba ke Abu Hurairah. Batu tu sagadang-gadang meja aku sadona. Kau itu upah no cik batu sagadang meja aku upah no merancak. Dari simpang Surokamba kemari upah no 1 juta lah cik batu. Tentu orang nak yo. Barang bangkit lah kau beli murang. Bawa sama-sama. Alah selesai. Tu bertanya, siapa nama nyuruh? Tu batang suruh. Nak dah je. Siapa ngecian? Entah. Lah panik-panik. Tanah gua habis, upah nak nerima. Kajoko dia tak jalih. Siapa nyuruh? Tak boleh itu caranya dah. Dia tak betul. Artinya wak karajolah latih, beribadah lah latih. Tapi tak berterimu amal tadi dia syirik. Apalagi ni kerajaan syirik kadang. Nang kadukun tarih ya.
Salat tarikh je. Puasa Ramadan tarikh je. Ada apa masalah kadukun je. Aku yang nak duduk. Baru diajarkan Alkitab. Jadi tauhid dulu, baru pelajaran lain. Karena pelajaran lain kau diterima kalau nan tauhid kau lah selesai. Dan mengerikannya, sian kau jadi menteri pendidikan besok. Awal Pak. Pelajaran tauhid kau wajib. Ada tak pelajaran tauhid ini? Tak ada. Apa? Budi pekerti ya. Yang ada pelajaran budi pekerti. Pelajaran agama, mungkin ya. Tapi isinya apa Allahu a'lam. Tauhid kah? Rububiyah, uluhiyah ada situ? Tak ada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tuh. Baru wal hikmah atau al hikmah. Allah tu al-hakim, mengajarkan al-hikmah, ilmu yang mendalam. Kasih diajarnya ke Nabi dalam bentuk apa? Sunnah. Di al-hikmah tu sunnah Nabi. Kalau ingin nan mendalamnya ba'a, cari sunnah Nabi. Tu nan mendalam. Praktek dalamnya ba'a ilmu dari Alkitab Al-Quran tadi. Ba'a pelaksanaannya, ba'a pemahaman yang mendalamnya, cari ke Nabi. Sunnah. Baru diajan sunnah. Diajan Quran dulu, baru diajarkan sunnah. Artinya diajar nam pokok-pokok lu. Jangan ketek-ketek lu, nam pokok-pokok lu. Lah tahu je nam pokok-pokok kah? Rukun iman, rukun Islam. Lah jelas nam pokok-pokok, baru diajarkan as-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kemukjizatannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu Al-Malik dengan yatslu alaihi ayatihi, Al-Quddus dengan wa yuzakkihim, Al-Aziz dengan wa yu'allimuhumul kitab, Al-Hakim dengan wal hikmah. Allah membuat kata-kata susunan katanya hanya dalam 2 ayat. Kan ya? Dengan susunan yang rapi, dengan penjelasan yang rapi. Lo di ayat kedua. Jadi ayat satunya, jadi ayat 2-nya rapi. Kefasihannya, indahnya susunan katanya. Keserasian kata. Ayat 1 je ayat 2. Allah cuma butuh coba baca ayatnya berapa minit butuh. Sampai seminit dah. Ambo menjalin berapa lamanya? Susah. Allah SWT nyalin. Kan hebat Quran tu. Hebat bahasa Quran. Kalau manusia menjalian terpaksa berjam-jam menjalian lo. Karena kalau dibacaan saja lah lama membaca selamaku. Kalau sekedar membaca wae. Tapi tidak menangkok dewa dah. Maka hebatnya ayat 1 je ayat 2 ko keserasiannya. Setelah dijalihan lebih kurang sejam lah. Oh itu makasihnya. Kehebatan sastra Al-Quran. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.